Kak Helga? Ya Kak Titis. Kita mau Minggu Gembira online nih. Wah, bukan Kak. Oh, Hari ini iya? ada kegiatan baru yang berbeda dengan Minggu Gembira online biasanya Kak Titis. Apa itu Kak Helga? Nah, pasti Kak Titis dan adik-adik di rumah penasaran kan? Iya, benar-benar. Kegiatan kita adalah JSS. JSS. Iya Kak. Apa itu JSS? JSS adalah singkatan dari Jumpa Santo Santa. Wah. Iya, kegiatan ini perdana loh Kak, ini pertama kalinya. Oh, jadi pihak Mudirono punya program baru namanya Jumpa Santo Santa. Iya Kak Titis. Jadi biar adik-adik lebih mengenal Santo dan Santanya ya, begitu. Betul sekali. Nah, kegiatan ini diadakan di hari Senin minggu pertama setiap bulannya. Oh, karena Santo Santanya kita banyak ya Kak Betul, ya. Kak. Nah, jadi adik-adik di rumah jangan sampai ketinggalan satu episode ya. Karena saking banyaknya Santo Santanya loh adik-adik. Iya. Nah Kak Helga, Ya. hari ini kita mau membahas Santo atau Santa siapa ya Kak? Oke, Kak Titis dan adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Santo Markus. Santo Markus. Ya Kak. Oh, Santo Markus yang pengarang Injil itu. Betul banget Kak Titis. Oh, nah, iya, jadi kan ada 4 pengarang Injil tuh ya Kak Iya. ya. Nah, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh, iya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang Santo Markus. Iya, Santo Markus, Kak. Adik-adik masih belum tahu ya? Kak Titi juga belum tahu nih. Kak Helga? Sama Kak. Sama belum tahu ya? Iya, mau belajar bersama-sama. Oke, baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sejarah Santo Santa kita pada hari ini, terlebih di Santo Markus nih, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu nanti. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami dari awal hingga akhir. Bapa, doa yang kurang dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, Kak Helga, kita udah doa nih. Terus kita mau ngapain lagi setelah itu? Nah, setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah video singkat tentang Santo Markus si pengarang Injil. Iya. Kita lihat videonya adik-adik. Silakan menyaksikan. Santo Markus pengarang Injil. Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus, melainkan saudara sepupu Santo Barnabas Rasul. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25. Markus menjadi terkenal karena ia menulis satu dari keempat Injil. Sebab itu ia disebut pengarang Injil. Injil Markus cukup singkat, tetapi memberi banyak keterangan terperinci yang tidak terdapat dalam Injil lainnya. Ketika masih muda, Markus pergi bersama 2 rasul besar, Paulus dan Barnabas, dalam suatu perjalanan kerasulan untuk mewartakan ajaran Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Namun sebelum perjalanan berakhir, tampaknya Markus berselisih dengan Paulus. Markus mendadak kembali ke Yerusalem meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Hal ini menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Markus akhirnya dapat mengatasi perselisihan mereka. Malahan, dari penjara di Roma, Paulus menulis, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." 2 Timotius bab 4 ayat 11. Markus juga menjadi murid kesayangan Santo Petrus, paus pertama kita. Petrus menyebut Santo Markus sebagai anakku. 1 Petrus bab 5 ayat 13. Karena itu,
Sebagian orang beranggapan bahwa dengan ini Petrus hendak mengatakan bahwa dialah yang membaptis Markus. Markus ditabiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria, Mesir. Di sana ia berkarya dengan gemilang dan mempertobatkan banyak orang. Markus dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria yang sekarang menjadi gereja Koptik. Dan Markus disebut sebagai paus pertama gereja Koptik. Bagian-bagian liturgi gereja Koptik dapat ditelusuri kembali ke Santo Markus sendiri. Dia juga dihormati sebagai pendiri kekristenan di Afrika. Menurut tradisi, Markus akhirnya harus mengalami penderitaan yang panjang dan menyakitkan sebelum ia wafat sebagai martir pada tahun 68 di Alexandria. Pada tahun 828, jenazah Santo Markus dicuri dari Alexandria oleh seorang pedagang Venesia dan dibawa ke kota Venesia. Seluruh rakyat Venesia menyambut kedatangan relik tubuh orang suci ini dan segera menjadikannya sebagai santo pelindung bagi kota mereka. Sebuah basilika yang indah kemudian dibangun di kota Venesia sebagai tempat penghormatan bagi Santo Markus. Pada bulan Juni tahun 1968, Paus Koptik Cyril keempat dari Alexandria mengirimkan delegasi resmi ke Vatikan untuk menerima kembali relik dari Santo Markus dari Paus Paulus ke-6. Delegasi ini terdiri dari 10 metropolitan atau uskup agung dan uskup, 7 diantaranya adalah uskup Koptik dan 3 uskup gereja Ethiopia serta 3 pemimpin awam gereja Koptik. Delegasi dari Afrika menerima relik Santo Markus pada tanggal 22 Juni 1968. Keesokan harinya, mereka merayakan liturgi bersama Paus di Kapela Santo Athanasius di Roma. Para metropolitan, uskup, dan imam delegasi semua berpartisipasi dalam liturgi tersebut. Karena itu sebuah perayaan misa ekumenis yang mengharukan. Relik kemudian dibawa kembali ke Alexandria dan disemayamkan di Saint Mark's Coptic Orthodox Cathedral, Alexandria, Mesir. Gereja katedral Koptik ini dibangun di atas sebuah gereja yang pernah dibangun oleh Santo Markus sendiri di tahun 60. Nah, adik-adik, Kak Helga, setelah lihat dari video tadi, kita akan diteguhkan lagi nih dari renungan yang disampaikan oleh Diakon Edwin. Betul. Oke, sekarang Kita mari dengarkan renungan dari Diakon Edwin. Adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan cerita atau kisah dari salah seorang orang kudus yang bernama Santo Markus. Kalau kita kenal, Santo Markus juga menjadi salah satu penulis dari keempat Injil yang ada di dalam kitab suci. Ada Injil Matius, lalu Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Artinya, sebagai seorang penulis Injil, Santo Markus juga mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan sebagai penulis Injil, ia mendapatkan simbol atau lambang singa yang bersayap. Artinya apa? Ya. Karena Santo Markus terkenal dengan tulisan "Ada suara-suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Maka dia mendapatkan lambang singa itu. Singa itu kan ciri-cirinya mengaum, bersuara dengan keras. Nah, seperti itulah Santo Markus dalam tulisannya. Dia ingin mewartakan dengan sangat jelas supaya orang-orang semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan dalam kisah hidupnya,
Santo Markus juga dikenal menyertai Santo Petrus. Ia diangkat sebagai semacam sekretaris dari Santo Petrus. Selain Santo Petrus, Santo Markus juga ikut serta dalam perjalanan Santo Paulus dan Barnabas. Ketika keduanya mulai mewartakan Injil, Santo Markus ikut menyertai dan juga menuliskan apa yang menjadi pewartaan dari Paulus dan Barnabas. Dari Santo Markus kita belajar apa? Bahwa kita belajar menjadi orang-orang yang harus selalu berani mewartakan atau memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Adik-adik semua kan tahu ya, kita sudah dibaptis, artinya diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dalam pembaptisan kita juga mengenal dengan semakin dalam siapa itu Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus, artinya bukan berarti kita berhenti, selesai, tidak. Justru adik-adik semua mendapatkan tugas. Nantinya adik-adik harus mewartakan, mengenalkan Tuhan Yesus kepada siapa saja. Misalnya, adik-adik di rumah, di sekolah diajari untuk selalu berbuat baik, menolong sesama, ya, membantu orang tua, ya, banyak contohnya. Cara-cara seperti itu, tindakan-tindakan sederhana itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi adik-adik untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada sesama. Dengan demikian, kita pun bisa mengikuti teladan dari Santo Markus ini. Dia adalah orang yang tidak pernah lelah dan tidak pernah takut untuk mewartakan yang namanya Tuhan Yesus. Semoga kita semua bisa semakin meneladani Santo Markus dalam mengenalkan Tuhan Yesus kepada sesama. Dan di gereja, Santo Markus selalu diperingati pada tanggal 25 April. Setiap tanggal 25 April maka gereja akan memperingati, membuat perayaan untuk menghormati Santo Markus. Semoga Santo Markus dengan teladannya selalu menguatkan kita, memberikan semangat bagi kita untuk terus melangkah menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik. Santo Markus, doakanlah kami. Amin. Nah, adik-adik, Kak Helga, setelah kita dengar renungan dari Diakon Edwin nih, kan banyak ya yang disampaikan Diakon dan pesan-pesan dari Santo Markus. Betul sekali Kak Titis. Nah, terlebih pada masa sekarang ini kita sedang memasuki masa Prapaskah. Iya, nah. Jadi adik-adik jangan lupa untuk pantang dan puasa. Betul sekali, dan tidak perlu yang Berat-berat dulu. Betul. Yang ringan-ringan aja dulu adik-adik. Contohnya seperti apa Kak Titis? Ya misalnya nih kita sering ngegame. Iya. Jadi kita sehari aja nggak usah ngegame gitu. Jadi pelan-pelan kita mengendalikan diri kita bermati raga. Kita bisa mengganti kegiatan yang Lebih positif lagi. Betul. Wah, Kak Helga, kita udah sampai di penghujung acara nih Kak Helga. Ya, nah sekarang sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menemani kami selama kami mendengar kisah Santo Markus hari ini. Semoga kisah Santo Markus yang kami dengar hari ini dapat menjadi teladan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan sejarah tentang Santo Markus, ada pesan nih dari Santo Markus. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Nah, jadi adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut Hari Raya Paskah. Gitu ya Kak Helga ya? Betul banget Kak Titis. Oke. Sekian pertemuan kita di JSS. Yang pertama, jangan lupa
untuk mengikuti JSS berikutnya di YouTube channel kita di Komsos Atmo Dinono. Gitu ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. Ya, gitu adik-adik. Bye. Dadah.